Naturalisasi JITZES dan Nathan John resmi disetujui. PSSI bidik tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Pemain berdarah Indonesia yang tolak bela skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi JITZES dan Nathan John disetujui, Timnas Indonesia tatap Piala Asia. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia usai naturalisasi JITZES dan Nathan John resmi disetujui Komisi 10 DPR RI. Sebagaimana diketahui, Komisi 10 DPR RI telah melakukan rapat dengan pimpinan sidang, Hetifah Syaifuddin. JITZES dan Nathan John sendiri tidak bisa hadir lantaran masih membela klub masing-masing. Sebab laga di Liga-Liga Eropa masih berjalan sepanjang periode akhir pekan. Meski begitu, rapat tersebut tetap berjalan lancar. Atas berbagai pertimbangan, Komisi 10 DPR RI tetap menyetujui permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia untuk JITZES dan Nathan John. Telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Joko Widodo dengan nomor R60-P-11-2023 atas nama pemberian kewarganegaraan RI atas nama Jenoe Itzes dan perihal permohonan pertimbangan kewarganegaraan Nathan Noel Romejo Joaon. Menyetujui permohonan pertimbangan atas nama yang sudah disebut di atas tadi. Atas dasar surat tersebut, Komisi 10 akan membahasnya dengan Menpora dalam raker hari ini, ucap pimpinan sidang Hetifah Syaifuddin. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan urgensi naturalisasi kedua pemain tersebut. Yunus Nusi menegaskan bahwa naturalisasi JITZES dan Nathan John merupakan bagian dari visi PSSI untuk penguatan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026. Menariknya, dalam rapat tersebut belum membahas naturalisasi Ragnar Ratbangun, sebab pemain berposisi winger tersebut menjalani proses dengan waktu yang berbeda. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi para pemain keturunan tersebut bisa rampung pada tingkat pendaftaran skuad Piala Asia 2023. Adapun AFC menetapkan bahwa 10 Desember 2023 merupakan tingkat terakhir pendaftaran pemain. Pemain berdarah Indonesia yang tolak bela skuad Garuda. Pertama, Andri Syaputra. Andri Syaputra adalah pemain asli Indonesia yang sejak kecil tinggal di Qatar. Pada 2017, PSSI menawarkan panggilan untuk Andri bisa membela Timnas Indonesia. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah karena sang pemain ingin membela Timnas Qatar yang bersiap untuk Piala Dunia 2022. Nah, setelah dirinya resmi menjadi warga negara Qatar, dirinya justru tidak masuk skuad Piala Dunia 2022. Tercatat dirinya hanya pernah memperkuat Timnas Qatar U23. Kedua, Jayden Osterwolde. Pada tahun 2020, Sintayong meminta PSSI untuk menaturalisasi pemain yang kini berseragam Fenerbahce, Jayden Osterwolde. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang pemain yang ingin membela Timnas Belanda. Namun hingga detik ini, namanya tak kunjung dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda. Dirinya bahkan kesulitan untuk mendapat menit bermain di timnya. Ketiga, Pascal Struijk. Pemain Leeds United, Pascal Struijk juga pernah mendapat tawaran naturalisasi pada 2020 lalu. Namun kala itu dirinya menolak karena lebih ingin membela Timnas Belanda. Naas hingga kini dirinya belum sekalipun mendapat pemanggilan untuk perkuat The Orange. Bahkan pada musim lalu, Leeds United finish di peringkat ke-19 klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Hal itu menyebabkan Pascal Struijk dan kolega terdegradasi ke kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championship. Piala Dunia U17 sukses,
PSSI bidik tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Selain proses naturalisasi, kabar baik juga menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Indonesia kembali mendapat kesempatan dari FIFA untuk maju sebagai kandidat dari tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Hal itu dibuktikan oleh Federasi Sepak Bola Singapura yang secara resmi menandatangani Letter of Intent dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan kedua negara sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia U20 2025. FAS menjelaskan dokumen tersebut sudah diserahkan ke FIFA, namun kerjasama tersebut masih berupa penjajakan dan akan didiskusikan lebih jauh bersama FIFA dan PSSI. Asosiasi Sepak Bola Singapura telah menandatangani surat niat untuk membahas dan mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia U20 atau U17 edisi mendatang dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mulai tahun 2025 dan seterusnya. Tulis FAS dalam laman resminya. Bukan tanpa alasan FAS ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia kelompok umur bersama Indonesia, sebab Indonesia baru saja sukses menggelar Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Jakarta, Bandung, Surakarta, dan Solo. FIFA pun menganggap Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut membuat FAS ingin Piala Dunia U20 bisa kembali digelar di ASEAN dan berharap terpilih menjadi tuan rumah bersama Indonesia. Piala Dunia U20 akan berlangsung pada 2025 mendatang, namun FIFA belum mengumumkan tuan rumah untuk ajang prestisius di kelompok usia tersebut.